Halo, kembali bersama Audiobook Indonesia. Kali ini kita akan membaca artikel tentang resesi. Resesi dalam ekonomi makro adalah kemerosotan suatu kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau kebalikannya meningkatnya harga-harga secara tajam. Dalam prosesnya disebut dengan stagflasi. Resesi ekonomi berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Resesi yang lama disebut depresi ekonomi. Penurunan tingkat ekonomi akibat depresi parah disebut hiperinflasi atau disebut kebangkrutan ekonomi. Coba kita lihat lagi masalah yang berkaitan dengan resesi, antara lain deflasi dan inflasi. Coba apa ini kita lihat. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai mata uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi mengakibatkan banyaknya jumlah uang, bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Kita coba lagi yang satunya, istilah lawannya deflasi yaitu inflasi. Inflasi apa? Nih, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang tadi disebutkan sebabnya adalah banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Faktor itu antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu inflasi. Jika orang bisa membelinya, artinya nilai uang tetap ya tidak disebut inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi sebagai proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada 2 cara untuk mengukur inflasi. 2 yang sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10-30% setahun. Inflasi berat antara 30-100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali apabila kenaikan harga di atas 100% setahun. Itu. Terima kasih. Kita silahkan ditunggu informasi selanjutnya.